Oke, mohon yang lain untuk memperhatikan yang tampil ya. Belajar menjadi pendengar yang baik. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami dari Prodi PBSI. Identitas profesional. Saya sebagai calon profesional itu dari kelompok kami itu memilih sebagai pendidik. Kenapa? Karena menjadi pendidik yang berkomitmen pada etika profesi. Jadi kita sebagai guru itu tidak hanya cuma mentransferkan ilmu pengetahuan saja, tetapi kita juga menanamkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan berlandaskan pada kode etik guru. Selanjutnya, nilai-nilai utama profesi, kami memilih kejujuran dan juga disiplin. Mengapa demikian? Karena kejujuran dan disiplin nantinya akan memberikan contoh pada siswa-siswa kami untuk tidak menjadi siswa yang gemar sekali berbohong dan melakukan tindakan-tindakan yang nakal. Lalu untuk self-leadership dan etos kerja, 3 kekuatan utama yang saya miliki. Di sini ada kesalahan kata ya, harusnya kami. Yang kami miliki di kelompok kami PBSI, yang pertama kami setuju untuk memiliki kekuatan tanggung jawab, mau belajar dan disiplin, tidak egois dan tidak ingin mengedepankan pemikiran sendiri. Lalu yang keempat, area perbaikan diri. Kebiasaan yang perlu saya perbaiki, yang pertama tegas, lalu yang kedua mengurangi perasaan yang subjektif. Di sini dapat Anda lihat tangan saya bergemetar karena saya kurang tegas. Lalu yang kelima, sikap kerja yang akan dibangun. Yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab karena guru harus menjadi sumber ilmu untuk siswanya. Mengapa demikian? Karena guru sifatnya adalah cahaya untuk muridnya. Sekali guru itu gelap, udah. Yang keenam, sikap dan terhadap integritas, durasi. Yang pertama, pendapat saya tentang plagiarisme, kejujuran akademik, dan tanggung jawab. Plagiarisme itu tindakan yang bisa dibilang kejahatan akademik. Mengapa demikian? Karena nggak punya moral dengan menduplikasi karya orang lain, mencontoh, itu nggak punya etika sama sekali. Yang kedua, kejujuran akademik. Kami sebagai mahasiswa pandangannya harus menjunjung tinggi integritas akademik dengan jujur, dengan kalau misalkan mengutip pendapat para ilmuwan, para ahli, maaf ya, itu harus ditulis tahunnya, namanya, asal dari karyanya, lalu tanggung jawab tim, harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuat. Contoh misalkan bikin artikel lewat tim, harus bisa mempertanggungjawabkan dasar dari artikel itu apa, bagaimana datanya, bagaimana fakta di lapangannya. Oke, nomor 7, pengambilan keputusan yang sulit. Jelaskan situasi singkat dan keputusan yang akan Anda ambil jika mendapat keputusan yang sulit. Yang pertama, menegur atau memberi sanksi kepada anggota tim yang lebih serius. Oke, komunikasi kepemimpinan, gaya komunikasi. Yang pertama, kolaboratif dan jelas. Karena kolaboratif itu sangat penting dalam mencerminkan gaya komunikasi untuk bisa bertukar pendapat dalam hal misal berdiskusi seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Harun dan pemateri-pemateri lainnya. Oke, peran public speaking, jelaskan manfaat dan pentingnya kemampuan berbicara di depan umum. Tadi udah dijelasin ya. Untuk menjelaskan pemaparan materi jelas agar tidak terbelit-belit saat memberikan materi. Dan yang terakhir, komitmen pengembangan diri. Komitmen konkret yang akan saya lakukan selama 1 semester ini ke depan. Rajin, jujur, disiplin. Sebetulnya cuma jujur aja